bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam saat teduh. Amin. Saudara, dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Hormat diberi. Kita akan baca bersama seruan kepada Allah dengan bergantian ya. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru kepadamu, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kuingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan?
bersama-sama. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Amin. Mari kita akan bersama-sama kembali menaikkan pujian kepada Tuhan. Sungguh heran penebusku. Masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Henis. Kami persilakan.
Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada ibadah kita pagi hari ini. Diambil dari Yesaya 44 ayat 21 sampai 28. Yesaya 44 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 kita akan baca bergantian. Saya akan membacakan ayat 21, silakan saudara-saudari Bapak Ibu membaca ayat 22. Demikian selanjutnya. Tuhan penebus Israel, ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut di kebelakangan, dan segala dosa seperti awan yang pergi. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-soraklah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertepik soraklah hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya, sebab Tuhan telah menebus Yakub dan ia telah memperlihatkan keagungannya di dalam Israel. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang mengucapkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitahukan keputusan-keputusan yang berkata tentang Yerusalem. Baiklah ia diam dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau memulihkan kembali peruntukannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia adalah aku. Segala yang berkata mengenangnya dengan kata-kata tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun dan tetap suci, baiklah diletakkan dasar. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Saudara, kasih dan keagungan Tuhan yang terus membuat kita memuji dan menyembah Dia hari ini. Pengorbanannya dengan Ia rela meninggalkan tahtanya yang mulia, Dia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita agar kita memperoleh keselamatan. Dan masih banyak berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang tentu terus kita boleh alami dalam kehidupan kita hari ini. Dia terus menjaga kita, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, apapun kondisi kita hari ini, mari kita terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita menaikkan pujian ini, puji Yesus, dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bangkit berdiri. Pujilah Dia, masa kita
persembahan kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Bagio. Kami persilakan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Hadi, yaitu Allahku penebusku. Biarlah firman Tuhan yang nanti kita akan dengarkan, kita sungguh-sungguh memohon pimpinan Roh Kudus, diberikan kerendahan hati, dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya, sehingga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Kita akan siapkan hati kita dengan kembali menaikkan pujian bagi Tuhan, Tuhan penebusku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pujian dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Allah. Karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami boleh merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memelihara dan mencukupkan akan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Bapa, kami boleh datang ke rumah Tuhan
untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, membimbing kami, memberikan pengertian akan kebenaran firman ya Bapa, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan tidak lalu dengan sia-sia, tetapi kami boleh memahami dan mengerti bagaimana kami harus hidup sebagai umat Tuhan, sebagai milik kepunyaan Tuhan yang telah Tuhan tebus, Tuhan selamatkan, dan Tuhan anugerahi kehidupan yang kekal. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Sembunyikan di belakang kaki salib-Mu ya Bapa. Urapi bibir mulutnya, supaya apa yang disampaikan semuanya bersumber daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tema kita pada hari ini yaitu Allahku penebusku. Pembacaan firman Tuhan tadi kita sudah sama-sama membaca di dalam Yesaya pasal 44. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Saudara, kenapa bagian ini saya memberikan tema tentang Allahku penebusku? Karena saya yakin bahwa di dalam kehidupan sebuah bangsa, bahkan juga di dalam kehidupan kita secara pribadi, sejarah itu memiliki satu fungsi, satu manfaat di dalam kehidupan setiap kita atau dalam kehidupan sebuah bangsa. Sehingga di dalam negara kita mungkin pernah mendengar satu istilah jas merah. Ada yang tahu jas merah? Jas merah itu singkatan dari jangan melupakan sejarah. Ya, kalau ada istilah jas merah, apa sih itu jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa saudara? Karena sejarah itu memiliki manfaat. Sejarah itu memiliki fungsi di dalam kehidupan suatu bangsa, bahkan juga di dalam kehidupan setiap kita. Kenapa demikian? Karena belajar sejarah itu akan membawa kita menjadi orang yang lebih arif, menjadi orang yang lebih bijaksana. Artinya apa? Ketika kita mengenal sejarah, ketika kita belajar sejarah, maka kita tidak akan mengulangi hal-hal yang salah yang terjadi di masa lalu ataupun di masa lampau. Karena sejarah itu adalah suatu peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Bahkan tadi malam kita makan apa, itu pun sudah menjadi sebuah sejarah. Jadi sejarah adalah segala peristiwa yang kita lakukan yang terjadi di masa-masa yang lalu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan, kita berusaha bahwa di dalam kehidupan kita saat ini maupun di kehidupan yang akan datang, kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu secara terus-menerus. Sehingga kita dikatakan sebagai orang yang bijaksana, orang yang arif. Kenapa? Karena kita melakukan hal yang benar, tidak mengulangi kesalahan di dalam sejarah. Dan sejarah itu juga membuat kita belajar untuk lebih berhati-hati mengenai banyak hal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam keluarga kita pasti ada sejarah. Kalau kita dilahirkan di dalam keluarga yang sejarahnya itu adalah orang-orang hebat, orang mengenal kita dilahirkan dari keluarga yang hebat, keluarga yang baik, apa yang kita lakukan hari ini? Maka kita akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan nama baik keluarga kita. Betul ya? Kita berusaha setengah mati bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang membawa ataupun membusukkan nama keluarga kita, nama keluarga besar kita. Karena kita dikenal adalah keluarga yang baik. Lalu bagaimana sebaliknya? Kalau keluarga besar kita dikenal sebagai keluarga yang jahat, keluarga yang brengsek, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita juga akan menjadi orang yang brengsek. Kenapa? Lah, aku terlahir sudah dari keluarga yang brengsek.
Atau sebaliknya, kita sadar bahwa keluarga besarku adalah aku terlahir dari keluarga yang brengsek. Maka hari ini aku harus berjuang mati-matian untuk memperbaiki nama keluarga. Betul ya? Mungkin itu dengan sekolah yang tinggi, dengan mendapatkan jabatan-jabatan politik dan lain sebagainya. Melakukan banyak hal yang baik supaya nama keluarga kita yang lama itu dilupakan orang. Dan kita mengukir sejarah bahwa kita adalah bisa memperbaiki nama keluarga. Tetapi bagaimana kalau di dalam kehidupan kita terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Orang tidak mengenal siapa orang tua kita, leluhur kita, bagaimana kehidupannya. Lalu bagaimana kita hari ini? Kehidupan kita hari ini bagaimana? Saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, kita sadar inilah waktunya di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengukir sejarah untuk kehidupan kita sendiri dan juga kehidupan anak cucu kita ke depan. Karena orang sudah tidak mengenal sejarah kehidupan keluarga kita. Maka kini tiba saatnya di dalam hidup saudara dan saya mengukir sebuah sejarah yang baik, sebuah sejarah yang dimana kita harus menjadi penentunya, menjadi pondasi dan juga menjadi dasar bagaimana nanti anak cucu kita hidup. Saudara, di dalam bagian yang kita baca, Allah kembali mengingatkan tentang sejarah. Bagaimana Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Bagaimana Allah begitu memperhatikan dan mempedulikan apa yang Ia janjikan. Allah tidak melupakan apa yang Ia pernah ucapkan kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-21. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkau hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan." Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca adalah sebuah sejarah, sebuah catatan bagaimana bangsa Israel ada di dalam pembuangan, namun Allah tidak pernah melupakannya. Israel bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, dia tetap menjadi bangsa yang dimuliakan oleh Allah, bangsa yang senantiasa dipelihara oleh Allah, bangsa yang senantiasa dididik, diajar, supaya mereka menjadi bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Ketika mereka melakukan pemberontakan terhadap Allah, Allah begitu sayang sehingga mereka diajar, mereka didisiplin oleh Allah, supaya mereka bisa kembali melihat bagaimana Allah mengasihi mereka. Israel disebutkan sebagai keturunan Yakub. Saudara, kata ini diungkapkan atau nama ini kembali disebutkan kepada bangsa Israel, mengingatkan bahwa mereka sebagai keturunan Yakub, mereka adalah umat pilihan Allah. Dikatakan bahwa Israel ini adalah hamba, ya, hambaku. Artinya Israel adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dia adalah bangsa yang dibentuk, yang diproses oleh Tuhan. Ketika Allah menyebut Israel dengan sebutan Yakub, Allah mau mengingatkan mereka bahwa Yakub, nenek moyang mereka adalah orang berdosa. Yakub adalah orang hina. Karena arti nama Yakub adalah sebagai seorang penipu. Yakub dikenal sebagai seorang penipu. Namun saudara, di dalam kondisi keberdosaannya, Yakub bergumul dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan Yakub mengalami pergumulan ketika dia akan kembali ya kepada kedua orang tuanya, kepada saudaranya. Dia bergumul dengan Allah di sungai Yabok. Kemudian di sana dia mampu mengalahkan, dalam tanda kutip mengalahkan Tuhan. Dan ia diberkati oleh Tuhan. Dan namanya tidak lagi Yakub, tetapi diganti dengan nama Israel. Saudara, Yakub yang tadinya dikenal sebagai seorang penipu, dia menyadari akan keberadaan keberdosaannya. Dia mengumpulkan itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia. Dia menyadari akan dirinya sebagai manusia yang tidak sanggup, tidak mampu mengemban segala tugas tanggung jawab yang Allah percayakan. Namun Tuhan memampukan Yakub untuk menghadapi kehidupannya, untuk melalui proses pembentukan yang dialaminya. Sehingga Allah mengganti nama menjadi Israel.
Apa artinya saudara? Israel adalah bapa suatu bangsa yang besar, yang diberkati oleh Tuhan, suatu bangsa yang akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Jadi saudara, status sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan adalah sebuah status yang sangat istimewa yang disematkan di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam kehidupan bangsa Israel. Yang ketika mengalami pembuangan itu bukan sesuatu yang mudah untuk mereka alami. Pendisiplinan yang tidak mudah karena ia ada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Di sana mereka harus bergumul dan berjuang bagaimana mereka harus hidup. Dan bagaimana mereka dimurnikan dari generasi ke generasi. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, Israel dibentuk oleh Tuhan agar di dalam segala keadaan mereka harus senantiasa memuliakan Tuhan. Mereka harus senantiasa memasyurkan nama Tuhan. Karena Israel adalah saksi daripada kebesaran Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat catatan sejarah bangsa Israel, Alkitab mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang senantiasa mau memberontak kepada Allah. Sekalipun Allah ada di tengah-tengah mereka. Sekalipun Allah terus berkarya dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka terus memberontak kepada Allah. Dan Tuhan sudah berjanji, kalau engkau menjadi satu bangsa yang hidup di dalam ketaatan, engkau hidup takut akan Tuhan, maka berkat itu akan melimpah di dalam hidupmu. Allah akan memberkati kehidupanmu. Tetapi kalau engkau tidak taat dan berbalik melawan Allah, maka engkau akan dihukum. Kutuklah yang engkau terima. Mereka disiplin oleh Tuhan. Jadi saudara, ketika umat Israel, ketika bangsa Israel sudah dikatakan engkau sebagai hamba-Ku, mereka adalah sebagai saksi kebesaran Tuhan. Maka ketika Israel itu disebutkan sebagai hamba, itu menunjukkan satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Menunjukkan hubungan ataupun relasi yang dekat dengan Tuhan, bahwa seorang hamba itu harus melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya. Seorang hamba itu adalah milik sepenuhnya daripada sang tuan. Dia adalah milik Tuhan. Itulah keistimewaan daripada bangsa Israel. Dan di dalam segala keadaan, Israel tidak pernah dilupakan oleh Allah. Israel itu berharga di mata Tuhan. Israel itu dimuliakan ataupun ia diangkat derajatnya. Kenapa? Karena kasih Tuhan. Bukan karena Israel itu layak, tetapi karena kasih Tuhan. Karena Allah sudah mengikat perjanjian dengan Abraham bahwa keturunanmu itu akan menjadi umatku. Jadi bagaimanapun kondisi daripada umat Israel, Allah tetap menyayangi mereka. Israel adalah milik kepunyaan Allah. Dan sebagai hamba Tuhan, mereka harus hidup dan beribadah hanya kepada Allah. Mereka harus setia kepada Allah yang tidak pernah melupakan umatnya. Mereka tidak boleh menduakan Allah dan menyembah kepada dewa-dewa. Saudara, kenapa sih Allah mengingatkan akan status daripada bangsa Israel di dalam bagian ini? Karena di dalam bagian sebelumnya, yaitu di dalam pasal 44 ayat 9 sampai dengan ayat 20, di sana digambarkan bagaimana bangsa Israel itu mereka larut di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Penyembahan-penyembahan terhadap patung. Mereka menyembah kepada sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia. Bahkan kalau kita mempelajari dengan bagian ayat pasal 44 ayat 9 sampai 20, mereka itu membuat patung dari bahan daur ulang, saudara. Sesuatu yang sudah didaur ulang dibentuk menjadi suatu patung dan disembah. Bagaimana sesuatu yang didaur ulang, suatu benda yang dibuat oleh tangan manusia, itu diandalkan. Tuhan meminta supaya bangsa Israel bertobat. Sehingga di dalam ayat yang ke-22, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Saudara, di dalam ayat yang ke-22,
Allah mengingatkan bahwa Dialah yang telah menghapus dosa Israel. Saudara, tidak dapat kita pungkiri, ya, setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Setiap kita adalah manusia yang berdosa. Dosa itu nikmat, betul ya? Kita bebas melakukan apa saja. Semua orang tahu kalau dosa itu nikmat secara jasmani, secara kedagingan. Dosa itu dapat dalam tanda kutip memuaskan keinginan-keinginan kedagingan kita, keinginan-keinginan nafsu kita. Sehingga hari ini masih begitu banyak ada orang yang hidup di dalam dosa, menikmati nikmatnya dosa. Tetapi semua orang yang menikmati dosa, yang masih hidup di dalam dosa, sadar. Dan kita juga ketika kita masih hidup di dalam dosa, kita sadar bahwa dosa yang kita lakukan itu akan membawa maut, membawa kita jatuh ke dalam kematian kekal. Kita sadar itu. Sebagai makhluk sebagai manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, Tuhan memberikan hati nurani di dalam hidup kita. Sehingga sesungguhnya ketika kita menikmati kenikmatan dosa itu, kita tidak mengalami damai sejahtera. Kita tidak memiliki kedamaian di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Kita merasa sebagai manusia, kita manusia yang tercela. Saudara, hati nurani itu penting untuk kita miliki. Hati nurani yang baik, hati nurani yang sehat, itulah yang akan menolong kita untuk kembali kepada Tuhan. Namun ketika manusia masih hidup di dalam dosa, bahkan juga ada begitu banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa, banyak yang pura-pura tidak tahu kalau dosa itu membawa kepada kebinasaan. Inilah yang menjadi panggilan dan tantangan untuk setiap kita. Ketika saudara dan saya sudah mengaku sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, Yesus yang telah mengorbankan dirinya, Ia telah mati untuk saudara dan saya. Kita memiliki satu tanggung jawab untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk kembali kepadanya. Kita dipanggil sebagai orang beriman, kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil sebagai orang Kristen karena kita menerima anugerah keselamatan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Maka Allah kita yang telah menebus kita telah menjadi miliknya, kita telah menjadi hambanya. Saudara dan saya sama seperti Israel, kita dimuliakan bukan karena kita layak, tetapi karena kasih anugerah di dalam Yesus Kristus. Itulah yang membuat saudara dan saya dimuliakan oleh Allah, menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan punya maksud dan rencana yang indah di dalam hidup setiap kita, supaya kita sebagai orang percaya kita hidup untuk Tuhan. Kita meninggalkan segala dosa kita dan kita hidup untuk kebenaran, bukan lagi menjadi hamba dosa. Jadi inilah panggilan untuk saudara dan saya. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita adalah hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Bukan manusia yang diperbudak oleh iblis atau setan untuk melakukan kehendak ataupun ajaran-ajaran yang menyesatkan, ataupun perbuatan-perbuatan yang dikendalikan oleh si setan itu. Demikian juga bangsa Israel. Mereka adalah kepunyaan Allah. Mereka dipanggil untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, kembalilah kepadaku. Karena segala sesuatu yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan mereka. Dikatakan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Mereka memberontak kepada Allah. Caranya seperti apa? Bukan perang melawan Allah, enggak. Tetapi ketika mereka menyembah
kepada berhala, menyembah kepada patung, menyembah kepada dewa-dewa bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menunjukkan pemberontakan mereka kepada Allah. Saudara, mungkin dalam hidup kita juga hari ini kita masih coba-coba untuk memberontak kepada Allah. Ketika kita di dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai milik Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ketika di dalam hidup ini kita masih mengandalkan harta kekayaan, itu bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Kita masih mengandalkan hal-hal yang bersifat sementara. Harta kita, mungkin kedudukan kita, jabatan kita, kepandaian kita, kemampuan kita. Semua itu bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Kalau anak-anak mungkin gadget yang jadi berhala. Tidak bisa hidup tanpa ini. Ya, tidak bisa hidup tanpa ini. Saudara, beberapa hari terakhir ini saya sering pergi-pergi itu tidak bawa gadget. Rasanya enak banget. Ya, berita nanya, ini HP-nya nggak dibawa? Nggak usah. Kalau misalkan pergi kunjungan, gitu kan? Saya nggak usah bawa ini, gitu kan? Punyamu aja dibawa. Jadi kalau ada yang hubungin, nanti hubungin mama. Enak banget hidup tanpa ini. Kenapa, saudara? Karena ini sering kali membuat kita tidak fokus kepada apa yang sedang kita lakukan, yang sedang kita kerjakan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita. Misalkan lagi masak gitu kan, ya sesekali pergi lihat HP, keasikan lihat masakannya gosong. Atau sedang mengerjakan sesuatu, teralihkan, sehingga pekerjaan itu bisa terbengkalai. Kecuali yang memang pekerjaannya harus menggunakan ini, itu beda lagi. Tetap ada kesungguhan dan keseriusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi berhala di dalam hidup kita. Tetapi kita harus hati-hati dan waspada. Bahwa ketika kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, Ia telah menebus kita. Kita ini adalah hamba-Nya. Kita adalah milik-Nya. Yang harus senantiasa meninggalkan segala dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, firman Tuhan memang mengatakan bahwa Tuhan telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Dosa itu memang sudah dihapuskan, saudara. Di dalam kehidupan kita pun demikian. Dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi sekalipun kita hidup sebagai umat Tuhan, sebagai manusia, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa dan cacat celah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang berani menyatakan bahwa aku ini manusia yang suci, aku manusia kudus. Kita sadar, kita adalah manusia yang banyak penuh dengan kekurangan. Tetapi saudara, melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengajak kepada setiap kita, kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Artinya panggilan ini juga berlaku buat saudara dan saya, bukan hanya untuk bangsa Israel, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus kembali kepada Dia. Sekalipun hidup kita masih penuh dengan kekurangan, hidup saudara dan saya masih penuh dengan cacat celah, tetapi ketika Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, untuk mau sungguh-sungguh beribadah dan hidup untuk Tuhan, sesungguhnya adalah satu panggilan yang sangat mulia, menunjukkan bagaimana Allah begitu mengasihi kita, bagaimana Ia begitu memperhatikan kehidupan kita. Ia memanggil setiap orang untuk bertobat, untuk kembali kepada Dia, karena Dialah Allah yang menebus dosa saudara dan saya. Seberapa brengseknya kita hidup
ketika kita mau bertobat dan kembali kepada Allah, maka Ia akan menerima kita apa adanya. Sama saudara, mungkin di dalam hidup kita pernah menyaksikan ada orang tua yang dia diperlakukan, ataupun ada orang tua yang memiliki anak yang begitu jahat, minggat dari rumah dan lain sebagainya. Tetapi bukankah sebagai orang tua kita selalu menginginkan, mengharapkan anak kita kembali? Minggu lalu ya, kalau tidak salah, ya ada seorang perempuan yang menabrakkan diri ya ke dalam kantor polisi. Naik sepeda motor, dengan sengaja dia mau menabrak polisi yang ada di kantor tersebut. Setelah tabrak, dan dia ternyata ingin mati dan ingin segera masuk surga. Ya, karena mungkin ya pasti ada ajaran yang dia terima, gitu kan, yang tidak sehat, yang tidak ajaran yang tidak benar, yang membuat dia melakukan tindakan itu. Ketika dia ditangkap dan kemudian orang tuanya dipanggil, saudara, bagaimana sikap mamanya, sikap ibunya? Dia meminta maaf, dia mohon ampun untuk perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Dia meminta kepada masyarakat, kepada polisi, kepada petugas, supaya anaknya diampuni, dimaafkan atas segala kesalahannya. Itulah hati seorang mama untuk anaknya, sekalipun anaknya melakukan kejahatan, dia tetap mengasihi anaknya. Saudara, demikian juga Allah, apalagi Allah yang Maha Kasih itu. Dia begitu mengasihi umatnya. Dia mengasihi saudara dan saya. Ia mau supaya kita sebagai manusia yang berdosa mau senantiasa datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Kita sadar bahwa hanya Dialah penebus kita, hanya Dialah yang mampu membebaskan kita daripada perbudakan dosa. Dan Tuhan senantiasa menyediakan pengampunan dosa untuk setiap manusia yang mau datang kepadanya. Karena Allah adalah penebus kita. Ia menebus kita supaya kita kembali hidup untuk Dia. Jadi itulah tujuan utama kenapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, menebus saudara dan saya, supaya yang tadi kita diperbudak oleh dosa, kini kita menjadi milik Tuhan. Kita mau hidup untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Saudara, ketika manusia itu mau berdosa, ketika Allah itu menyediakan pengampunan, ketika manusia itu mau datang dan bertobat kepada Allah, di dalam perjanjian baru dikatakan kalau satu orang bertobat, maka malaikat di surga itu bersorak-sorai, bersukacita. Demikian juga di dalam bagian ini, saudara, yang bersukacita bukan hanya yang ada di surga, tetapi di situ kita melihat bahwa bersorak-soraklah hai langit sebab Tuhan telah bertindak. Bertepik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Jadi saudara, ketika bangsa Israel itu berbalik kepada Allah, umat Tuhan itu mau kembali kepada Allah, maka segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini akan bersorak-sorai, akan bersukacita atas apa yang telah Allah kerjakan, apa yang telah Allah lakukan di dalam menebus umatnya. Jadi saudara, itulah sukacita yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan. Kemudian di dalam ayat 24 sampai dengan ayat 28 adalah satu bagian yang terpisah tetapi sangat menarik. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Aku yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenun,
yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhan. Aku yang berkata kepada tubir laut, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Saudara, ayat 24 sampai 28 ini merupakan satu penyataan Allah. Penyataan Allah itu, Allah kembali memperkenalkan dirinya, bahwa Allah adalah pribadi yang maha kuasa, Allah yang memiliki rancangan di dalam hidup umatnya, Allah yang mengutus hamba-hambanya, mengutus utusan-utusannya, yaitu para nabinya di tengah-tengah umat Tuhan, mengutus nabi-nabinya untuk bernubuat. Allah yang perkasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Artinya dia menyatakan dirinya, ini loh aku, bahwa akulah yang membentangkan langit, artinya yang menciptakan langit, yang menghamparkan bumi, yang menciptakan bumi, dan lain sebagainya. Dan juga ada satu sejarah dicatat di bagian itu, sejarah penciptaan diulang secara sedikit begitu ya di dalam bagian ini, tetapi juga mengingatkan kepada bangsa Israel tentang sebuah harapan bahwa engkau sebagai umatku, engkau tidak perlu takut ketika aku membebaskan engkau bisa kembali ke Yerusalem. Yerusalem akan dibangun, bait suci akan dibangun, saudara. Ini adalah nubuat-nubuat dan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Engkau tidak perlu takut. Saudara, sebagai bangsa yang dibuang, sebagai umat yang dibuang di negeri asing, tentunya ada satu ketakutan. Ya, ada satu kebimbangan. Hidup saya ini sudah susah, Tuhan janji mau dibebaskan. Ya, dari perbudakan kok tidak dilakukan. Bagaimana kalau kita dibebaskan, nanti bagaimana caranya pulang ke Yerusalem? Bagaimana kembali ke tanah air dulu di sana, bagaimana caranya? Saudara, tetapi dalam bagian ini Allah mengingatkan bahwa dialah Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa mengeringkan tubir laut, mengeringkan sungai-sungai. Saudara, mengingatkan kembali bagaimana ketika bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dibawa ke padang gurun untuk beribadah, kemudian dibawa ke tanah perjanjian. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, apa yang ada di hadapan mereka? Jalan yang ditempuh sama Musa bukan jalan yang ditempuh oleh Yusuf dan saudara-saudaranya ketika dari Yerusalem ke Mesir, tapi melalui laut. Bagaimana menyeberangi lautan? Dan Allah mengingatkan di dalam bagian, siapa yang mengeringkan tubir laut? Siapa yang mengeringkan laut merah itu? Laut Kolsom yang diseberangi oleh Musa dan bangsa Israel. Allah sendiri. Musa diperintahkan untuk memukul laut itu, dan laut itu terbelah, dan bangsa Israel itu menyeberang lautan itu di tanah kering. Tubir laut dikeringkan supaya bangsa itu bisa melewatinya, menunjukkan kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah di dalam memimpin umatnya untuk kembali ataupun untuk memasuki tanah perjanjian. Dan ketika Musa meninggal, kepemimpinan bangsa Israel dilanjutkan oleh Yosua. Mereka harus menyeberangi satu sungai lagi, saudara. Itu sungai yang cukup besar. Dan di dalam kepemimpinan Yosua, sungai itu pun dibendung oleh Tuhan. Dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan itu di tanah yang kering. Dan air itu ya seperti tembok ini itu air begitu. Ini kering, sono kering, nggak ada air karena airnya tertahan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Diingatkan bahwa Allah tidak pernah
Ya, mengingkari janjinya. Allah senantiasa memimpin umatnya di dalam menghadapi melalui berbagai macam bahaya. Kemudian di dalam ayat yang ke-28 di situ juga menjanjikan seorang raja yang namanya Kores. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bangsa ini dipakai oleh Tuhan, Allah ini dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janjinya untuk membebaskan ya bangsa Israel dari perbudakan. Jadi saudara, sebuah perjalanan yang sangat luar biasa sekali. Bahwa Israel tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang misionaris bernama Ingwer Ludwig Nommensen. Dia berasal dari Jerman, dia lahir pada tanggal 6 bulan 2 tahun 1834. Nommensen dari Jerman, ia datang ke Sumatera Utara. Untuk apa saudara? Untuk PI. Dan di dalam sejarah dicatat bahwa ada 7 orang kepala suku Batak yang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita mengingat tahun-tahun segitu yang namanya kepala suku, kalau dia sudah bertobat, sudah percaya kepada Tuhan, maka seluruh anak dan keturunannya, orang-orang yang satu suku dengan dia, akan mengikuti apa yang dia katakan. Seorang kepala suku bertobat, maka seluruh suku itu akan bertobat. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan melalui Nommensen. Penginjilan yang disampaikan bisa membuat 7 kepala suku bertobat. 7 kepala suku yang ada di Batak bertobat. Maka seluruh suku itu, ke-7 suku itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Saudara, memang tidak ada korelasi antara apa yang Allah sampaikan di dalam ayat yang ke-28, tetapi melalui kehidupan daripada Nommensen kita bisa melihat bahwa Allah pun bisa mengutus orang lain, mengutus bangsa lain untuk mempertobatkan suku yang ada di Indonesia. Artinya apa saudara? Bahwa Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa ini, supaya manusia berbalik kepada Allah, supaya manusia mengakui bahwa Allah adalah penebusnya, Allah adalah Juru Selamat di dalam hidupnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan akan kabar baik. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi beban di dalam hati Bapak Ibu sekalian, di dalam hati saudara-saudari sekalian. Bagaimana supaya saya menjadi orang Kristen yang berdampak? Bagaimana supaya saya bisa memberitakan Injil? Bagaimana caranya supaya orang yang saya kasih, entah itu saudara kita, tetangga kita, famili kita yang belum mengenal Tuhan, bisa terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita? Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan kita diingatkan bahwa Tuhan mau memakai setiap orang yang sudah percaya kepadanya, memakai setiap orang yang sudah bertobat dan berbalik kepadanya, dan mau hidup untuk Tuhan sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan akan kabar baik itu. Di dalam ayat yang ke-28 Allah memakai ya bangsa Kores, Raja Kores, untuk membebaskan daripada bangsa Israel yang sedang ditawan. Dan janji itu digenapi pada tahun 539 sebelum Masehi, di mana Raja Persia itu mengalahkan ya kerajaan Babel. Dan Raja Persia ini mengizinkan orang-orang Israel ini kembali ke tanah mereka, kembali ke negara mereka, yaitu Palestina. Demikian juga saudara, setiap kita sesungguhnya bisa dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan orang lain di dalam kehidupan kita. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, orang yang belum percaya kepada Yesus, melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan, melalui kesaksian hidup yang kita lakukan,
supaya melalui kehidupan kita orang mengenal Kristus. Oleh sebab itu saudara, sudahkah saudara dan saya mau sungguh-sungguh melakukan amanat agung Tuhan Yesus ini? Memberitakan Injil Tuhan. Saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Allah, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Yesus. Melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kepada setiap kita, yuk kita memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di mana pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami, menyegarkan akan ingatan kami, menyegarkan akan iman rohani kami ya Bapa. Bahwa sesungguhnya kami sebagai manusia yang berdosa, Engkau telah mengasihi kami. Engkau telah memanggil kami Tuhan, untuk kembali kepadamu, untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup bagi pemberitaan Injil. Agar melalui kehidupan kami Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami boleh mengenal Engkau, boleh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka memiliki iman yang sama seperti kami, yaitu iman yang menyelamatkan, iman yang telah anugerahkan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk beban pelayanan yang ada di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Mungkin pada saat ini kami ada 1 atau 2 nama yang terlintas dalam hati dan pikiran setiap kami Bapa. Kami rindu bahwa orang-orang itu boleh mengenal Engkau, boleh bertobat, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, menguatkan setiap kami. Jadikan kami pemberita-pemberita Injil-Mu Tuhan dalam segala situasi dan kondisi hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Itu saya kembalikan kepada penginjil Rita. Terima kasih kepada Bapak Penginjil Hadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala puji dan hormat kita dalam mengakhiri ibadah kita kepada Allah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian doksologi, dan nanti kita akan terima doa berkat dari Bapak Penginjil Hadi dan kita akhiri dengan pujian amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan beberapa warta jemaat. Setelah ibadah ini ada rapat majelis dan hamba Tuhan, jadi harap bisa ikut dalam rapat ini kepada para majelis dan hamba Tuhan. Lalu untuk pelayanan minggu depan tanggal 3 April, liturgis adalah Ibu Ripka Karsia, doa syafaat saya sendiri, petugas pelayanan Saudari Minghung, LCD Saudari Grace, dan keyboard Saudari Leni. Dan pada hari ini juga Cose Lucy akan ke Semarang untuk mengunjungi adiknya yang sedang sakit, yang sedang diopnam di rumah sakit. Kita terus doakan agar perjalanan Cose Lucy dipimpin oleh Tuhan, dan pada hari Rabu, ya kalau nggak ada halangan, hari Rabu akan kembali ke Purwokerto. Dan kita juga terus dukung dalam doa untuk kesembuhan Bapak Handoko yang saat ini sedang terbaring rumah. Ada pengumuman tambahan lain? Tidak ada ya? Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita ini sambil memberikan salam jauh dan kita menyanyikan pujian Immanuel. Silakan mengambil saat teduh setelah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini.